para ini couple, assalamualaikum. Sekarang kita lagi ada di taman deket rumah. Ini William, sebenarnya suami saya ada, dia di belakang layar karena dia lagi bete. Jadi tadi kita habis ke bengkel, bukan ke bengkel tapi kita mau tes mobil. Terus ternyata kita nggak lulus kan mobilnya karena ada beberapa yang nggak bener, jadi harus dibenerin dulu dan itu membutuhkan biaya 10 juta rupiah. Jadi suamiku bete karena dia kesel banget karena sebenarnya nggak sebanyak itu gitu kan. Anyway, hari ini topiknya adalah saya mau membicarakan suka duka kita saya tinggal di luar negeri, khususnya di UK dan khususnya lagi di Skotlandia dan khususnya lagi sebelumnya di Irlandia Utara. Jadi hari ini saya mau kasih kalian sharing aja. Ini menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Jadi kalau misalnya ada yang nggak cocok dengan cerita teman yang pernah tinggal di luar negeri, atau mungkin ada cerita dari saudara kalian atau dari keluarga sendiri yang pernah tinggal di luar negeri dan nggak cocok dengan apa yang akan saya ungkapkan di sini, jadi nggak usah berkomentar yang enggak kok gini-gini. Jadi ini pengalaman saya pribadi, oke? Jadi pertama dukanya dulu ya. Kenapa saya ngomong duka? Karena saya bener-bener ngerasain culture shock waktu saya pindah ke Irlandia Utara. Karena di Irlandia Utara itu sangat-sangat sepi. Anyway, yang pertama itu adalah jauh dari keluarga. Jadi is automatically memang jauh dari keluarga. Jadi saya bener-bener kangen sama keluarga. Tapi untungnya pada saat itu adalah semua teknologi. Jadi saya bisa WhatsApp setiap hari, saya bisa Skype setiap hari sama keluarga saya, sama mama saya ya kan. Jadi nggak terlalu berasa. Yang berasanya itu adalah yang kedua, karena saya nggak punya tetangga. Jadi waktu tinggal di luar negeri itu dukanya adalah susah untuk cari teman dan cari tetangga. Kenapa? Karena mereka itu masing-masing gitu kan. Dan untuk bersehai, kita sehai ya, tapi bukan berarti langsung akrab gitu. Kayak kalau misalnya kita di Indonesia kan kita kenalan aja langsungnya, oh ya langsung akrab gitu, terus langsung kayak berasa temen. Nah kalau di sini tuh ngomong temen, kita berteman itu bener-bener yang best friend gitu, yang bener-bener sahabat, itu baru dikatakan temen gitu. Jadi kalau untuk kayak kenalan, bahkan teman kerja pun kita nyebutnya nggak temen tapi kolega gitu. Jadi beda banget, dan itu salah satu yang membuat saya ngerasa beda banget ya, dan agak-agak sedih gitu. Jadi ngerasa kayak I want friend gitu, nggak cuma kayak acquaintance gitu kan. Tapi susah gitu kalau misalnya nggak bener-bener kenal lama dan bertahun-tahun kayak gitu. Terus juga yang ketiga, itu tadi yang kedua ya. Terus yang ketiga itu adalah tinggal di UK atau di luar negeri itu nggak boleh manja. Kenapa? Karena kalau manja atau kita serba apa-apa itu yang tadinya tergantung sama orang di Indonesia, itu nggak akan kalian bisa dapatkan di sini. Kenapa? Karena di sini mahal ya William, mahal, tenaga orang mahal, kita jadi nggak mampu bayar orang. Iya, jadi apa-apa sendiri, jadi semuanya sendiri, kayak ngecat rumah sendiri, mau pindahan angkut barang semua sendiri, ditaruh di box ya kan. Bisa kita sewa box, mobil box dan jasa untuk pemindahannya, tapi itu bakalan mahal banget guys, bener-bener mahal. Terus jadi intinya di sini semua serba sendiri, apa-apa kayak hal-hal yang kecil kayak misalnya genteng bocor atau kayak misalnya saluran pipa itu bersihin toilet yang benar-benar sampai kayak plumbing gitu, kita kalau bisa benerin sendiri gitu. Kalau enggak ya kalian harus bayar orang gitu, dan bayar orang itu nggak mahal. Ibaratnya kayak kita kerja bayar orang ya hampir sama lah dengan kalau misalnya orang itu bayar kita dibayar di kantor atau di pekerjaan kita kayak gitu. And then yang keempat itu adalah makanan. Pasti ini umum banget makanan, tapi saya pribadi itu nggak terlalu rewel sama makanan. Saya lebih kayak yang kalau misalnya makan itu nggak mesti kayak yang Indonesia terus kalau nggak makan gitu, atau nasi terus saya nggak bisa makan gitu. Kebetulan saya juga waktu di Indonesia bukan termasuk orang yang makan nasi setiap hari gitu. Jadi saya pindah ke sini nggak terlalu rewel sama makanan, cuma memang kadang kangen, dan kangennya itu kita nggak puas dengan rasanya gitu. Spesialnya itu bahwa masakan yang pedas. Jadi saya tuh suka banget pedas, dan saya nggak menemukan itu di sini gitu kan. Jadi itulah kalau agak-agak struggle dan sedih kalau misalnya saya pengen makanan pedas dan saya nggak nemu gitu. Terus yang kelima adalah walaupun saya tinggal di UK dan di sini berbahasa Inggris, tapi jangan salah, bahasa Inggris di Irlandia itu sangat-sangat susah logatnya. Dan saya pindah ke Skotlandia sekarang ini pun punya logat sendiri, dimana
saya tidak mengerti dan butuh waktu. Sampai sekarang pun kita tinggal 1 tahun, tapi saya masih harus kayak kalau ngobrol sama orang tuh mesti harus kayak dengerin banget gitu. Gak bisa kalau misalnya kita tuh yang kayak kalau kayak kita nonton film gitu di Indonesia, film Inggris, saya istilahnya kita denger tanpa harus ngelihat gitu, kita udah tahu kan, oh ya ini orang maksudnya begini. Tapi kalau di situ bener-bener harus ngeliatin mulutnya dia ngomong apa, terus artinya tuh apa gitu. Karena kalau nggak bakalan ngerti gitu. Jadi butuh waktu, dan saya ini udah setahun tinggal di Skotlandia masih belajar gitu. Jadi logatnya itu yang bener-bener saya masih struggling dan kadang sedih gitu. Kenapa gue masih tinggal di sini, kenapa gue nggak tinggal di Amerika gitu kan, lebih gampang bahasanya ya kan. Tapi ya inilah hidup ya kan, jadi harus tetap dijalanin. Dan alhamdulillah walaupun itu dukanya, tapi saya masih punya beberapa hal yang menguntungkan dan enak juga tinggal di luar negeri. Yaitu salah satunya adalah di Indonesia, di luar negeri ini atau di UK ini khususnya, pertama aman. Kenapa? Karena waktu di Irlandia saya tuh nggak pernah ngunci pintu, tapi rumah juga aman dan nggak pernah ada kemalingan. Karena CCTV di mana-mana, dan orang-orang pun juga termasuk kayak percaya, dan mereka tuh nggak bakalan rese lah gitu. Jadi kita aman gitu kan, merasa aman. Terus kayak jalan sendirian malam-malam itu juga aman gitu kan. Terus kayak misalnya apalagi ya, pokoknya ngerasa aman lah di sini karena CCTV di mana-mana kayak gitu kan. Terus yang kedua itu transportasi umum di sini nyaman. Walaupun saya di Irlandia dan di Skotlandia ini nggak pernah yang namanya naik umum karena kita punya mobil ya kan, dan suami saya selalu bersedia menjadi supir saya. Jadi saya belum pernah ngerasain, tapi waktu kita di London itu saya tinggal di sana kan 4 bulan, itu lumayan ngerasain dan beda banget. Jadi transportasi di sini itu bener-bener bersih, nyaman, dan itu bener-bener kita tuh nggak nyasar pakai transportasi umum. Karena apa? Karena kalian tinggal download aplikasi Google, terus udah tinggal misalnya destinasi mau kemana. Jadi kalian dari mana mau kemana, itu nanti udah ada langsung keluar, ting, naik busnya nomor sekian, turun di halte ini, jalan gini, semuanya ada di Google. Jadi kalian nggak bakalan nyasar dengan Google Maps dan naik umum di luar negeri, khususnya di UK ini gitu. Terus yang ketiga, kalian lihat sendiri bahwa lingkungannya bersih, nggak ada sampah. Polusi pasti ada, tapi nggak akan sebanyak di Jakarta waktu saya tinggal dulu gitu. Dan di sini pun air keran masih bisa diminum, jadi tanpa harus filterisasi atau tanpa beli alat yang mahal-mahal kayak di Indonesia. Ya William ya? Iya. Tapi kalau William belum bisa minum air keran, jadi harus direbus dulu karena masih bayi. Ya, karena masih bayi. Terus yang keempat itu saya ngerasa bahwa di Skotlandia atau di luar negeri ini tidak ada kesenjangan sosial gitu. Kenapa? Jadi saya ngerasa di sini nggak ada yang namanya miskin atau kaya atau tajir atau segimana gitu, karena semuanya di sini sama gitu. Jadi kayak kita ke mall, misalnya kita ke mall pakai baju kayak baju biasa gitu ya, tetap tetap di respect gitu, tetap dihargain sama orang-orang gitu. Karena memang mereka nggak ngeliat dari penampilan gitu, nggak kayak di Indonesia. Kalau ke mall kita pakai sandal jepit aja, pasti mereka bakalan ngira kita pengemis atau apa gitu kan, jadi disuruh keluar sama security gitu kan. Kalau di sini nggak ada yang kayak gitu. Yang ada kalau di sini, kalau ke mall bawa kamera terus ngevlog baru di stop, karena kita nggak boleh ngevlog ya deh ya. Kita nggak boleh ngevlog ya. Iya, kita nggak boleh ngevlog kalau di mall. Nah terus jadi itu yang membuat saya agak merasa seneng lah di sini. Jadi orang nggak menjudge atau menilai dari luarnya aja, tapi lebih kayak menyamaratakan semuanya gitu. Nah terus yang kelima yaitu kenapa saya ngerasa seneng tinggal di luar negeri ini, karena musimnya ini ada banyak. Jadi nggak cuma musim hujan dan musim panas seperti di Indonesia, tapi di sini ada musim dingin, musim semi. Kayak sekarang ini masuk musim semi ya kan. Walaupun dingin itu butuh adaptasi juga, karena kayak di Irlandia sama di sini tuh dinginnya beda gitu. Dan sayangnya kita ini tinggal di negara yang tidak bersalju. Maksudnya kalau misalnya lagi musim dingin belum tentu ada salju. Kalaupun ada paling cuma sehari 2 hari, udah habis itu sisanya cuma dingin aja. Cuma kayak ngedrop aja gitu dinginnya. Maksudnya cuacanya, temperaturnya, tapi nggak akan ada salju gitu. Jadi itu deh lumayan yang tadi saya sebutin kenapa saya
tinggal di luar negeri ini ngalamin suka dan duka, tapi yang jelas saya bersyukur karena apa? Karena di sini karena yang jelas dimanapun kita tinggal, asal kita happy, terus kita bersyukur, itu pasti kita bakalan ngerasa nyaman dan bakalan ngerasa bahagia gitu. Karena nanti duka-dukanya itu akan hilang dan akan bahagia juga. Ini William udah rewel. So, jadi guys, next vlog bakalan saya akan kasih kalian nanti suka duka punya suami bule. Jadi ini request kalian yang suka duka tinggal di luar negeri sudah saya kasih ya. Nanti next vlognya bakalan suka duka punya suami bule. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus, dan jangan lupa yang belum subscribe, like dan comment. Dadah, bye bye. Hold me close till I get up. Time is barely